Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap, selalu kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati, semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakkan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan, dicerahkan masa depannya. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita, kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul, bersilaturahmi, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kesempatan ini kami mengajak untuk merenungi satu ayat. Satu ayat di dalam Quran surat Al-Isra, ayat yang ke-9. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 9. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Artinya, inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat, dan Al-Qur'an itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang sangat besar, balasan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui satu ayat ini ada dua pelajaran penting yang akan diuraikan. Dua pelajaran yang diuraikan dari penggalan pada ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama dari penggalan ayat Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dari penggalan ayat ini akan kita uraikan
pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kemudian pelajaran yang kedua akan diuraikan dari penggalan ayat wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Mari kita uraikan pelajaran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Qur'an ajarannya benar, diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran tidak berisi ajaran yang bengkok. Dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu ajarannya bengkok. Tapi ajaran Al-Quran adalah ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran adalah ajaran yang menuntun kepada jalan yang lurus, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun dan membimbing manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini berarti Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Dikarenakan orang-orang yang beriman itu sebagaimana cirinya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, bahwa orang-orang yang beriman itu mereka berada di atas hidayah Allah, mereka berada di atas hidayah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan al-falah, kemenangan dan keberuntungan. Bahwa hidayah yang didapatkan oleh orang yang beriman, hidayah yang mencakup kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Karena orang yang beriman adalah orang yang berada di atas hidayah Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang tidak bisa terpisahkan dan terlepaskan dari Al-Quran. Sebab Al-Quranlah yang akan menuntun dan membimbing manusia kepada jalan hidayah. Kenapa orang-orang yang beriman itu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan orang-orang yang beriman itu hanya mengikuti ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal ini di dalam Quran surat Az-Zumar di ayat yang ke-18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan banyak perkataan, tetapi dia hanya memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik. Perkataan yang terbaik itu adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Orang-orang yang beriman, mereka itu mendengarkan banyak perkataan, tetapi hanya akan memilih atau mengikuti perkataan yang benar. Dan perkataan yang benar itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengikuti perkataan Allah atau perkataan yang sejalan dengan
dengan ayat-ayat Allah. Karena orang yang beriman mengikuti Al-Quran, itulah yang menjadikan orang yang beriman selalu berada di atas jalan hidayah. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka hal inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berakal. Ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Di dalam surat Al-Insan ayat 29 Allah mengatakan, inna hadhihi tazkirah. Sungguh Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak ada pilihan baginya kecuali memilih Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, Allah berfirman, inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguh Al-Quran ini benar-benar adalah peringatan. Maka siapa saja yang mengharapkan kebaikan bagi dirinya, tidak ada pilihan kecuali dengan memilih jalan Al-Quran, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, mungkin mereka cerdas, mungkin mereka pintar dari sisi keduniaan, tetapi mereka tidak terkategori sebagai orang yang berakal. Sebab mengikuti Al-Quran berarti menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Tidak mengikuti Al-Quran berarti tidak menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Hanya orang yang berakal yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dan hanya orang yang tidak berakal yang tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ketika Allah mengabarkan kepada kita Al-Quran itu berisi ajaran yang benar, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan petunjuk untuk mendapatkan hidayah, dan orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu berada di atas jalan hidayah. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Orang yang beriman adalah orang yang selalu berinteraksi dengan benar dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita kaitkan dengan doa yang selalu kita panjatkan tidak kurang 17 kali dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang diminta di dalam doa ini? Yang diminta adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Doa meminta hidayah adalah seagung-agungnya doa, seutama-utamanya doa, serta hidayah merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Hidayah adalah sebesar-besar nikmat dari Allah untuk hambanya, maka doa memohon hidayah adalah seagung-agungnya doa. Doa meminta hidayah adalah doa yang pertama Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Karena itulah doa meminta hidayah dijadikan oleh Allah sebagai doa pertama di dalam Muqaddimatul Quran. Di surat Al-Fatihah, doa yang pertama yang Allah ajarkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Siapapun yang sholat pasti membaca doa ini. Siapapun yang sholat pasti membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan mungkin yang tidak sholat tapi dia muslim, pasti dia membaca doa ini.
ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, apakah Allah mengabulkan doa ini? Ya, Allah mengabulkan doa ini. Bagaimana pengabulan Allah atas doa ini? Pengabulan Allah atas doa ini adalah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitaba, yaitu Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Al-Quran adalah jawaban untuk seluruh persoalan kehidupan manusia. Wahudan, Al-Quran adalah hidayah. Warahmah, Al-Quran adalah rahmat. Wabushra lil muslimin, dan Al-Quran adalah kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surah An-Nahl ayat yang ke-89. Surat An-Nahl ayat 89. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa bukti seseorang itu mendapatkan hidayah Allah adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bukti seseorang dalam hidayah Allah adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sekaligus ini menjadi suatu bukti kejujuran doa kita kepada Allah. Kalau benar kita jujur meminta hidayah kepada Allah, maka sudah seharusnya kita dekat dengan Al-Quran dan tidak jauh dari Al-Quran. Itulah bukti kejujuran doa kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak jujur berdoa, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, namun kita abai dari Al-Quran, kita jauh dari Al-Quran, maka kita tidak jujur dalam doa kita kepada Allah. Tidak sungguh-sungguh kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menjadikan Al-Quran ajarannya berisi hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran inilah yang akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka kebenaran dan kejujuran doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, adalah berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran adalah orang-orang yang berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran adalah mereka yang bertilawah dengan Al-Quran secara benar, secara baik. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Bertilawah dengan Al-Quran secara benar, secara baik. Bagaimanakah bertilawah dengan Al-Quran secara baik, secara benar? Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya memberitahukan kepada kita ada 5 cara berinteraksi secara baik, secara benar dengan Al-Quran. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran dan rutin membaca Al-Quran setiap hari. Mempelajari Al-Quran dan rutin membaca Quran setiap hari. Yang kedua, mengetahui arti, makna, dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran atau mengamalkan ajaran Al-Quran.
Yang keempat, menghafal Al-Quran. Dan yang kelima, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Inilah 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. 5 cara yang disebutkan oleh As-Sa'di, yatlunahu haqqa tilawati, bertilawah secara benar dengan Al-Quran. Yang pertama, mempelajari Al-Quran secara baik, secara benar, kemudian rutin membacanya setiap hari. Yang kedua adalah dengan mengetahui arti, makna, dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Kalau ada perintah dilaksanakan perintah, kalau larangan ditinggalkan apa yang dilarang. Kemudian menghafal Al-Quran yang keempat, dan yang kelima mengajarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran adalah orang yang pasti beramal soleh, karena amal soleh itu adalah bukti kebenaran iman. Dan amal soleh itu adalah dengan berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Itulah amal soleh. Sebab amal soleh itu adalah ajaran Al-Quran. Amal soleh itu adalah kandungan Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, bukti keimanan adalah amal soleh, sedangkan amal soleh itu adalah ajaran Al-Quran. Karena itulah kita melangkah kepada pelajaran yang kedua. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Bahwa orang-orang yang beriman kemudian mengamalkan ajaran Al-Quran, mereka akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada bagian yang kedua ini, kaitannya dengan ajran kabira, balasan yang sangat besar, saya pengen menyampaikan tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran. Sebab sangat luas pembahasan ajran kabira, balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Karena orang yang menghafal Al-Quran adalah diantara bentuk perhatian besar terhadap Al-Quran. Siapa yang mengambil pilihan untuk menghafal Quran, pasti dia akan memberikan perhatian besar terhadap Al-Quran. Sebab untuk menghafal Quran, dia harus mempelajari Quran terlebih dahulu, agar ayat-ayat Quran yang dihafalnya, bacaannya benar sesuai dengan kaidah. Lalu kemudian untuk menguatkan hafalan Quran, dia harus banyak memurojaah Al-Quran, membaca Quran, dan juga harus mengetahui makna dan kandungan Al-Quran. Sebab mengetahui makna kandungan Al-Quran memperkuat hafalannya. Dan semakin akan menguatkan hafalannya dan interaksinya semakin dekat dengan Al-Quran ketika dia mengamalkan ajaran Al-Quran, lalu dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka akhirnya siapapun yang menghafal Quran, interaksinya jauh lebih besar dengan Al-Quran ketimbang dengan orang yang belum memfokuskan diri, mempersiapkan diri untuk menghafal Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita angkat tema ini, keutamaan menghafal Al-Quran, adalah untuk supaya mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kita, belumlah terlambat untuk menghafal Quran. Sebab yang disebut terlambat menghafal Quran itu ketika ruh sudah ditenggorokan, barulah terkategori kita terlambat menghafal Quran.
Namun selagi ruh kita belum ditenggorokan, belumlah terlambat untuk menghafal Quran. Kami akan sampaikan 5 keutamaan menghafal Al-Quran. 5 keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang memberikan perhatian besar dengan Al-Quran. Allah angkat derajatnya di dunia, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Para ulama yang mensyarah hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya di dunia ini, yaitu mereka yang berinteraksi secara benar dengan Al-Quran. Mereka yang memberikan perhatian terhadap Al-Quran, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak memberikan perhatian terhadap Al-Quran, jauh dari Al-Quran, mereka akan dihinakan oleh Allah di dunia ini. Nah, para umat sekalian, dulu ada sahabat Nabi yang terkategori sebagai budak. Namanya adalah Syurahbil bin Hasanah. Budak. Namun kemudian Syurahbil bin Hasanah ini dia menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quran, sampai akhirnya dia menjadi penghafal Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah SAW di masa Khalifah Umar bin Khattab, Syurahbil bin Hasanah diangkat oleh Khalifah Umar sebagai gubernur di Syam. Dari seorang budak tiba-tiba menjadi gubernur di Syam, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Khalifah Umar bin Khattab mengatakan berkaitan dengan Syurahbil bin Hasanah, beliau mengutip hadis Nabi, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini derajat hamba-hambanya, dan Allah menghinakan dengan Al-Quran hamba-hamba yang tidak peduli dengan Al-Quran. Kalau kita melakukan pencarian di YouTube atau di Google pencarian, kita ketik misalnya Hafiz cilik Najah. Najah adalah seorang hafiz cilik yang telah menghafal Quran dan tuntas hafalannya di usianya yang 9 tahun. Tapi Najah ini ketika lahir ada gangguan yang disebut dengan gangguan kelumpuhan pada otak. Gangguan kelumpuhan pada otak. Karena kelumpuhan pada otak menyebabkan saraf-saraf motoriknya tidak bekerja, sehingga Najah ini tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Orang tuanya tentu mengkhawatirkan masa depan Najah. Dia khawatir kalau anaknya menjadi bahan bulian oleh teman-teman sebayanya. Karena itulah orang tuanya mengambil keputusan yang tepat, yaitu memasukkan Al-Quran ke dalam dada anaknya. Dia berharap Al-Quranlah yang akan memuliakan anak saya, Al-Quranlah yang akan mengangkat derajat anak saya. Akhirnya kesabaran orang tua, Najah menjadi hafiz cilik di usianya 9 tahun. Dan dia memenangkan
lomba hafiz cilik yang diselenggarakan oleh RCTI beberapa kali. Dan buah dari Al-Quran itu, Najah dan keluarganya mendapatkan penghargaan dari kerajaan Brunei Darussalam dan juga mendapatkan penghargaan dari kerajaan Saudi Arabia. Keluarganya diberikan hadiah haji umroh dengan pelayanan yang sangat terbaik. Diberikan rezeki finansial yang besar dari kerajaan Brunei Darussalam. Kita lihat ma'asyiral muslimin wal muslimat, bagaimana Najah yang lumpuh, tapi dia kemudian tidak menjadi hina karena Al-Quran masuk ke dalam dadanya. Bahkan Najah menginspirasi banyak manusia, menginspirasi banyak anak-anak, terutama anak-anak yang lumpuh, bahwa mereka bisa menjadi mulia dengan Al-Quran. Dan juga menyindir anak-anak yang sehat secara fisik. Kalau saja Najah dengan kondisi fisik yang berkekurangan bisa menjadi penghafal Quran, tentulah dengan izin Allah anak-anak yang sehat, yang normal lebih bisa lagi menghafal Al-Quran. Lihatlah bagaimana Al-Quran mengangkat derajat manusia. Lihatlah bagaimana Al-Quran mengangkat derajat manusia. Kita di Indonesia sampai tamat S1 masih pengangguran. Bahkan tamat S2 masih kesulitan hidupnya. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Di negara-negara Timur Tengah, anak-anak yang hafiz Quran itu baru usia 10 tahun itu sudah diperbutkan di masjid-masjid besar menjadi imam. Diberikan fasilitas yang luar biasa, digaji, diberikan kendaraan, orang tuanya juga dimuliakan. Usia baru tamat SD, kalau kita usianya tamat SD, mereka sudah diperbutkan menjadi imam-imam dengan bayaran-bayaran yang mahal luar biasa. Kita tamat S1, tamat S2 masih bingung mau cari kerja di mana. Jadi perjalanan mencari ilmu itu hanya untuk mencari uang. Sebab begitu kemudian selesai S1 S2 mereka nganggur, tinggal di rumah nggak tahu mau bikin apa. Jadi mereka kuliah itu hanya untuk mencari uang. Maka kata para masyaikh, terlalu mubazir waktu yang digunakan oleh anak-anak Indonesia kalau mereka belajar kuliah sekian tahun hanya untuk cari uang. Di sini mereka usia 9 tahun, 10 tahun udah dapat uang. Dengan apa? Menjadi imam di masjid. Nah, karena itu masukkan Al-Quran ke dalam hati anak-anak kita. Baik, ini keutamaan yang pertama dari orang yang menghafal Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang kepada ahlinya memberikan syafaat. Siapakah ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran adalah penghafal Al-Quran. Ya. Ahli Al-Quran adalah penghafal Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa para penghafal Al-Quran itu lebih banyak membaca Al-Quran daripada orang yang membaca Quran tanpa hafalan. Saya ulang, orang yang hafal Quran itu akan lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan orang yang membaca Quran tanpa hafalan. Kenapa bisa demikian? Sebab kalau dia tidak menghafal Quran, syukur-syukur kalau bisa konsisten 1 juz per hari. Dan itu sepertinya sudah sangat langka. Dahulu di masa Umar bin Abdul Aziz, yang paling malas membaca Quran itu 1 juz per hari. Itu yang paling malas baca Quran.
Kalau kita hari ini paling rajin kalau 1 juz per hari. Tapi mereka yang menghafal Quran, agar supaya hafalannya terjaga dan mungkin mereka harus bisa baca Quran dengan memurojaah hafalannya antara 3 sampai 5 juz per hari. Jadi orang yang menghafal Quran itu mesti memurojaah hafalan Qurannya 3 sampai 5 juz per hari. Kalau dia tidak memurojaah hafalannya 3 sampai 5 juz per hari, gak bakal kuat hafalannya itu. Dan sinilah kemudian kita pahami bahwa membaca Quran bagi penghafal Quran jauh lebih banyak dibandingkan orang yang membaca Quran tanpa menghafal Quran. Itulah kenapa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para penghafal Quran, sebab para penghafal Quran akan banyak membaca Al-Quran. Nah, para ummahat sekalian, para abah sekalian, kalau saja kita mau jujur dan mau komitmen untuk menghafal Quran, katakanlah dengan usia kita saat ini, 1 ayat per hari, apakah berat? Apakah sulit? Apakah masih tidak ada waktu? 1 ayat per hari. Berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? 6.236 ayat. Berarti kalau 1 ayat per hari, waktu yang kita butuhkan menghafal Quran 6.236 hari. Kalau dikonversi ke dalam tahun, 17 tahun 1 bulan 21 hari. Genapkanlah 18 tahun. Berapa usia kita hari ini? 60 tahun Pak Ustaz. Insya Allah usia 78 tahun hafiz Quran. Sudah banyak riset dan penelitian bahwa mereka yang cenderung panjang umur adalah yang memiliki visi, yang memiliki mimpi dan cita-cita. Itu akan cenderung panjang umur. Sebab mereka yang punya mimpi, punya cita-cita, punya visi, itu akan bangkit hormon endorfinnya. Hormon kebahagiaan akan muncul. Dan akan ada kekuatan dalam diri untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi itu. Jadikanlah cita-cita dan mimpi kita di usia 78 tahun hafiz Quran, kalau usia kita hari ini 60 tahun. Bermimpi, bercita-cita, dan mulai hari ini. Itulah yang akan membangkitkan semangat kita, kekuatan dalam diri kita. Maka insya Allah panjang umur. Mereka yang tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, mereka lah yang cenderung berputus asa dan berputus harapan. Mereka lah yang mudah untuk mengeluh ketika ada masalah atau musibah menimpa. Jadi orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita itu cenderung pendek umur. Karena itu hadirkanlah cita-cita terbesar kita menghafal Al-Quran 1 ayat per hari. Sebagai jawaban kita di hadapan Allah ketika ditanya an umrihi fima afnahu, aku sudah berikan umur, dalam hal apa kamu habiskan umur itu? Betapa indahnya kalau jawaban kita adalah menghafal Quran. Hari ini ya kita mulailah dengan menghafal apa sih surah yang sudah sering kita dawamkan. Pak Ustadz, saya suka baca Yasin. Ya udah, mulai dari surat Yasin. Berapa ayat surat Yasin? 83 ayat. Berarti 83 hari insya Allah ibu hafiz Quran, hafiz surat Yasin. Jangan sampai cuma ngaku saya sudah baca surat Yasin 10 tahun, 20 tahun Pak Ustadz, terus kenapa belum dihafal? Untuk menghafal surat Yasin tidak butuh 10 tahun, 83 hari. Berapa itu 83 hari? 3 bulan. Kurang 3 bulan lah. Oke, genapkan 3 bulan. Maka kalau kita mulai 1 ayat per hari, insya Allah 83 hari ke depan kita sudah hafiz surat Yasin. Harus mulai. Hari ini cukup Yasin, ya udah selesai.
Baca Yasin di semua sholat-sholat kita, sholat-sholat sunnah, ya. Di rakaat pertama, rakaat kedua kalau kita sholat sendiri baca Yasin, ruku. Rakaat kedua baca lagi Yasin, nggak apa-apa. Nanti murojaah hafalannya di Qiyamul Lail. Qiyamul Lail rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar terus. Nah, besok tambah satu ayat lagi. Nah, tambah satu ayat lagi. Baca di sholat-sholat kita dan murojaah di Qiyamul Lail. Rakaat pertama, rakaat kedua baca ayat 1 ayat 2. Sampai akhirnya insya Allah kita Qiyamul Lail membaca surat Yasin. Harus mulai supaya kita itu ada jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai surat Yasin, surat apa lagi nih? Al-Kahfi. 110 ayat. Berarti 110 hari yang dibutuhkan. Baca surat Al-Kahfi. Mulailah dari surat-surat yang sudah rutin kita baca supaya lebih mudah untuk teringat. Dan yakinilah bahwa begitu kita sudah menyelesaikan surat Yasin, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mendatangkan kemudahan karena semakin kita rasakan kenikmatan, maka akhirnya semakin mudah menghafal surat-surat berikutnya. Mudah. Yang berat itu memang memulainya. Ibarat kita mendaki. Tapi kalau sudah berhasil sampai di puncak, penurunan itu mudah sekali. Orang yang tinggal di gunung itu bolak-balik naik turun biasa aja. Kita yang tinggal di bawah mau mendaki luar biasa perjuangannya. Tapi begitu sudah terbiasa melakukan pendakian, nanti mudah sekali naik dan turun. Mudah. Maka kalau kemudian kita mulai luangkan waktu, hafal kita Yasin, hafal Al-Kahfi, mudah sekali menghafal surah-surah yang lain. Mulailah. Apabila kita sudah mulai, belum selesai hafalan Quran kita meninggal dunia, kita dikumpulkan bersama para penghafal Al-Quran. Kenapa? Allah melihat niat kita dan kesungguhan kita. Kesungguhan kita, komitmen kita 1 ayat per hari, 1 ayat per hari. Untuk anak-anak kita jangan 1 ayat per hari. Anak-anak kita belum banyak beban pikirannya, apalagi yang belum menikah. Yang usia 10 tahun, sibukkan dia dengan Al-Quran. Targetkan 1 halaman per hari. Sebab kalau mereka tidak sibuk menghafal Quran, dia akan disibukkan dengan game, disibukkan dengan menonton. Habis waktu terbaiknya hanya untuk game dan nonton. Sia-sia hidupnya. Sia-sia banget. 1 halaman per hari. Berapa sih jumlah halaman Al-Quran? 604 halaman. 604 halaman, 604 hari. Kalau 1 halaman per hari hafal Quran. Berapa itu 604 halaman? Hanya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun 7 bulan. Ya, 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan insya Allah hafiz Quran kalau 1 halaman per hari. Oke lah, setengah halaman per hari. Setengah halaman per hari 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Kalau kemudian menghafal Quran setengah halaman per hari. Nah, untuk anak-anak kita jangan 1 ayat per hari. Mereka 1 halaman per hari atau setengah halaman per hari. Berikan hadiah kalau mereka bisa mencapai target. 1 tahun genapkanlah 2 tahun. Sebab setelah kemudian selesai 1 juz murojaah dari Al-Fatihah sampai 1 juz surat Al-Baqarah, murojaah 1 hari. Dengarkan, kasih hadiah 30 kali hadiah. Siapkan 30 kali hadiah. Kenapa setiap 1 juz anak kita berikan hadiah? Hadiahnya terserah. Nah, akhirnya anak kita mendapatkan 30 kali hadiah karena 30 juz dia murojaah. Nah, jadi kita orang tua harus dengarkan bacaan Qur'annya. Ya, dengarkan 1 juz dia baca Quran. Baik. Nah, para umat sekalian dimuliakan oleh Allah, kita melangkah kepada keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga orang yang menghafal Al-Quran itu adalah bahwa derajat penghafal Quran akan ditinggikan di dalam surga
tergantung jumlah hafalannya. Tergantung jumlah hafalannya. Makanya hafal Quran harus mungkin. Sebab kalau tidak, derajat kita di dalam surga tergantung jumlah hafalan kita. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada penghafal Quran, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah ke derajat surga yang tinggi. Warattil kama kunta turattil, bacalah Quran dengan tartil, dengan murattal. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha, karena derajatmu di dalam surga ditentukan pada akhir ayat yang kamu baca. Maka para penghafal Quran itu di dalam surga, mereka derajat surganya ditentukan pada hafalannya. Disuruh dia baca Quran oleh Allah. Setiap kali dia baca Quran, diangkat derajat terus sampai dia berhenti dari hafalannya. Nah, itulah derajat surganya. Maka penghafal Quran dimuliakan Allah, ditinggikan derajatnya di dalam surga berdasarkan jumlah hafalan Quran. Keutamaan yang keempat, yaitu bahwa orang tua dari anak yang menghafal Quran akan dimuliakan Allah dengan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Kata Rasulullah SAW, man qara'al Quran wa amila bihi, siapa yang menghafal Quran dan beramal dengan Al-Quran, ulbisa walidahu tajan min nur, orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang diciptakan dari cahaya. Mahkota diciptakan, dibuat dari cahaya, sama dengan malaikat, diciptakan dari cahaya. Tapi mahkota ini bersinar. Dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Sinar cahaya, sinar mahkota itu lebih indah, lebih terang dari sinar matahari. Ya, karena sinar matahari panas menyengat. Sedangkan sinar mahkota ini indah, tenang, lebih terang, tapi tidak menyengat, tidak panas. Fama zannukum lilladina ya'maluna bihi. Lalu bagaimana lagi balasan yang Allah berikan kepada yang melakukannya atau yang menghafal Quran? Kalau kita baca penjelasan para ulama bahwa orang tua yang dimaksudkan dalam hadis ini orang tua yang biasa-biasa saja. Artinya orang tua yang mungkin tidak mempersiapkan anaknya menjadi penghafal Quran. Bahkan mungkin orang tua yang tidak tahu kalau anaknya itu diam-diam menghafal Quran. Tapi orang tua yang biasa-biasa saja, orang tua yang tidak mempersiapkan anaknya menjadi penghafal Quran, tapi Allah takdirkan anaknya menjadi penghafal Quran, orang tua ini dipakaikan mahkota indah. Hanya karena anak yang menghafal Quran ini lahir dari rahim wanita tersebut, lahir dari sulbi bapaknya, maka orang tua menjadi mulia karena anak menghafal Quran. Bagaimana lagi kalau orang tua itu memang mempersiapkan anaknya menjadi penghafal Quran? Dia persiapkan, lebih dahsyat lagi keutamaan. Orang tua yang tidak mempersiapkan anaknya menjadi penghafal Quran, tapi anaknya menjadi penghafal Quran, dipakaikan mahkota indah. Bagaimana lagi kalau orang tua itu memang mempersiapkan anaknya untuk menjadi penghafal Quran? Oke, keutamaan yang terakhir, dan ini lebih dahsyat. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, man qara'al Quran wa hafizahu, siapa yang menghafal Quran, siapa yang menghafal Quran dan terus membaca Al-Quran, dia menghafal Quran dan terus membaca Al-Quran, adkhalahullahu al-jannah, pastilah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Pastilah Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi para penghafal Quran yang selalu membaca Quran dan beramal dengan Quran pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan bukan hanya dia mendapatkan kemuliaan dimasukkan ke dalam surga,
Namun Allah menambahkan keutamaan untuknya, yaitu wasyafa'ahu fi asyarati min ahli baitihi kulluhum qad istaujabu an-nar. Lalu Allah menjadikan dia penghafal Quran itu setelah dimasukkan ke dalam surga dan derajatnya ditinggikan di dalam surga karena hafalannya, Allah masih menambah keutamaan untuknya. Dengan apa? Allah menjadikan dia bisa memberi syafaat kepada 10 orang anggota keluarganya yang karena dosa besar 10 orang anggota keluarganya itu masuk neraka. Tapi karena syafaat penghafal Quran ini 10 orang anggota keluarganya itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. 10 orang. 10 orang yang karena dosa besar harusnya masuk neraka. Tapi karena syafaat penghafal Quran kepada 10 orang anggota keluarganya ini, maka 10 orang anggota keluarganya ini diselamatkan Allah dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kalau kita ini keluarga besar, katakanlah keluarga kita 40 orang, berarti siapkan 4 orang hafiz Quran. Makanya nasihat terbaik untuk anak-anak kita yang menikah, nah, bertekadlah dalam satu keluarga satu hafiz Quran. Dan 5 anak kita semuanya sudah berkeluarga, berarti sudah 5 keluarga. Targetkan setiap keluarga dari anak kita ini ada penghafal Quran. Buatlah program satu keluarga satu penghafal Al-Quran. Supaya apa? Kita punya aset untuk bisa menyelamatkan anggota keluarga dari neraka. Itulah salah satu program penyelamatan keluarga dari api neraka, mempersiapkan banyak penghafal Quran dalam keluarga. Nah, tetapi ada tetapinya, bahwa penghafal Quran ini diberikan oleh Allah kewenangan memberi syafaat, dikaitkan dengan ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Bahwa Allah memberikan izin kepada penghafal Quran untuk memberi syafaat kepada siapa yang diizinkan oleh Allah menerima syafaat. Sebab ada anggota keluarga yang tidak diizinkan oleh Allah menerima syafaat. Siapa itu? Anggota keluarga yang melakukan perbuatan dosa yang membatalkan Islamnya. Ada anggota keluarga dia murtad, dia kafir, gak bisa menerima syafaat. Ada anggota keluarga dia berbuat syirik sampai mati tidak bertobat dari syiriknya, maka tidak bisa menerima syafaat. Jadi anggota keluarga yang melakukan dosa besar, tapi dosa besarnya tidak membatalkan Islamnya, tidak membatalkan tauhidnya, mereka masih berpeluang menerima syafaat dari keluarganya penghafal Al-Quran. Baik, tentu masih sangat banyak keutamaan penghafal Quran. Kami hanya menyampaikan 5 darinya. Mudah-mudahan kita insya Allah ditakdirkan Allah terkategori ke dalam kelompok penghafal Al-Quran. Dan kita diberikan taufik oleh Allah di antara anak-anak yang keluar dari rahim kita, dari sulbi kita, atau mungkin cucu-cucu kita, ada di antara mereka yang ditakdirkan Allah sebagai penghafal Al-Quran. Semoga kita semua insya Allah bersama keluarga besar kita tercinta di dunia ini bersama lagi di dalam surga Allah. Fayanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka akan berkumpul kembali di surga dengan keluarganya di dunia dalam keadaan bersukacita dan bergembira. Jadikanlah itu cita-cita besar kita. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Selanjutnya kita kembalikan kepada ustaz kita. Tafadhol. Terima kasih Pak Ustaz atas yang banyak materi. Baik, jemaah sekalian, sesi berikutnya tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada waktu 10 menit ya Pak Ustaz ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita sempurnakan majelis ta'lim kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomahkan dalam pengajian, dalam ta'lim seperti ini. Dan sebaik-baik serta seutama-utama karomah adalah istiqomah dalam kebaikan. Mari kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa ajdadana wa zurriyatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma sahhil ala kulli mu'sirin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah wadkhilna jannataka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujib da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.